Gue bilang AP. Goto terbang kan? Cuan Goto bisa miliaran. Nah, kita akan membahas mengenai dari topik yang lagi hangat saat ini ya, yang sudah pernah saya notif jauh-jauh hari ya bahwa saham Goto ini tuh bakalan terbang. Tapi ya saya justru dihujat ya sama beberapa netizen mimin ya seperti itu. Tapi tenang saja Bapak Ibu, saya tetap konsisten kok untuk kalian ya yang berpikiran positif pengen menaikkan aset kalian ya. Dan pertanyaannya, siapa Pak Firman yang menggoreng mengenai dari saham Goto ini dan berapa miliar yang alumni Pak Firman itu dapatkan ya. Nah, kira-kira bagaimana ke depan mengenai dari saham Goto ini? Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya, dari investor.id, bahwa terungkap lagi transaksi nego saham Goto jadi nilainya segini. Ya nanti kita akan ungkap mengenai dari saham Goto ini. Dan ini Bapak Ibu semuanya sesuai dengan prediksi kami ya. Ini saya bukan dukun, saya bukan insider dari saham Goto. Jadi saya nggak punya kepentingan dari saham Goto. Yang ada ya saya membantu kepada para investor. Ya, bagaimana caranya itu biar bisa cuan. Nah, kita akan membahas mengenai dari saham Goto ini untuk Bapak Ibu semuanya. Namun sebelumnya disclaimer ya Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Ya. Kita kembali lagi ke topik. Ya, kenapa kok Pak Firman ini memprediksi bahwa saham Goto ini tuh bisa terbang? Dan Pak Firman ini selalu konsisten. Ya, nggak perlu pudar. Ini dasarnya itu apa sih? Jadi Bapak Ibu semuanya ya, para netizen mimin yang masih ada nggak nanti ada yang komentar nggak di bawah ini? Silahkan ya, nggak apa-apa gitu. Nah, jadi Goto ini tuh terungkap ada transaksi senyap ya, dan di bulan Juni lalu itu saya sudah pernah mengatakan ya, jadi nggak perlu khawatir ya ada transaksi senyap. Nah, ini saya pas waktu posting pada tanggal 13 Juni. Jadi ketika investor pemula itu panik dan lain sebagainya, tapi tenang saja ya. Karena apa? Ada yang beli miliaran lot saham ya. Dan ini tuh muncul lagi ya pada saat hari ini ya. Terjadinya aksi pembelian jumlah saham Goto ini cukup banyak ya. Di pasar nego itu ada terjadi transaksi ya segini. Nah, kira-kira bandarnya itu siapa sih Pak Firman? Nah, ini kalau Bapak itu pengen lihat ya, ada transaksi di pasar nego nih ya pada jam 10 tadi ya. Jadi pada jam 10 tadi itu saham Goto itu sempat turun. Nah, namun satu sisi ya ini ada transaksi nego ya di harga 50 20 juta lot. Ya, siapa pelakunya? Nah, di sini Bapak Ibu. Ya. Ada YU dan juga AI. Jadi mereka tukar-tukaran barang. Ya, praktek seperti ini itu nggak cuman dilakukan oleh saham Goto aja, tapi dari beberapa emiten juga melakukan hal tersebut. Nah, makanya respon pasar ya di saham Goto ini cukup sangat signifikan ya, seperti itu. Nah, alhasil alumni kami itu ya cuannya gila-gilaan. Rata-rata itu di atas 2 digit. Ya, ada yang dapat 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi saya itu nggak mengharapkan imbal balik dari kalian yang dapat cuan itu enggak ya. Jadi saya itu adalah membantu ya kepada Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu itu belum masuk di kelas kami, itu yang ada kalian itu mayoritas itu ke FOMO. Terus nggak ngerti bagaimana cara kerja pasar modal itu seperti apa sih? Dan isinya itu apa aja? Dan bagaimana cara kita itu untuk menaikkan aset? Ya.
Nah, kenapa kok Pak Firman ini selalu konsisten membahas dari saham GoTo padahal buzzernya itu banyak. Wah, ini tukang pom-pom, influencer dan lain sebagainya. Ya, silakan Bapak Ibu bisa dinilai sendiri. Ya, kayak gitu. Nah, kenapa? Ya karena saya mempunyai sebuah dasar data yang untuk pertimbangkan matang-matang kepada Bapak Ibu. Jadi saya nggak ngarang, ya, saya nggak punya kepentingan. Kalian cuan ya bisa nikmati sendiri, ya. Cuan lu beres, silakan nikmati sendiri. Nah, saya ini sebagai apa? Mengedukasi kepada Bapak Ibu, nggak punya kepentingan babar blas, ya, kayak gitu. Nah, kenapa kok saham GoTo ini tuh diterbangkan Pak Firman hari ini? Ya, karena asing ini tuh masuk juga, bread, ya, sekitar 50 miliar. Nah, nilai transaksi di saham GoTo ini juga besar ya, ini 854 miliar. Makanya saham GoTo itu naik. Siapa yang menaikkan harga barang saham GoTo ini Pak Firman? Nah, di sini kita bisa melihat ya, ternyata AK ini itu masuk. Nah, itu dimanfaatkan oleh MG. Nah, MG ini transaksi paling jumbo. Ya, dia memanfaatkan momentum. Jadi ketika asing ini masuk, jebretnya MG dan tim rekan-rekannya itu mereka memanfaatkan momen tersebut. Jadi mereka masuk 25 juta lot dan mereka keluar sekitar 23 juta lot. Nah, mereka masih menyisakan sisanya segini. Ya. Jadi dimanfaatkan momen tersebut. Nah, ada nggak Pak Firman yang buang barang mengenai dari saham GoTo? Ada dong, pasti. Nah, ini pelakunya yang mereka kabur ya. Ini ada YU ya. YU ini kabur loh. Kenapa kok YU ini kabur Pak Firman ya? Karena satu sisi mereka sudah punya barang di bawah kok. Jadi realistis lah. Makanya untuk kalian itu ya nggak usah fanatik. Wah, gara-gara MG pasarnya kayak gini. Wah, di market itu kita itu ya fighting. Ya, kalian punya skill dan lain sebagainya. Nanti siapa yang menjadi korban Pak Firman? Mereka yang para investor pemula. Nah, PR saya itu sangat besar sekali. Lah, kenapa Pak Firman? Ya karena satu sisi orang-orang yang ahli dalam dunia pasar modal itu terbatas. Ya. Nah, harapan kami bikin kelas itu ya atas dasar dari permintaan Bapak Ibu semuanya. Ada 14.000 tuh. 14.500-an. Pak Firman tolong dong bikin kelasnya. Makanya saya bikinkan kelas. Jadi nggak bermaksud dapatkan jumlah peserta banyak, enggak, yang butuh aja. Ya. Nah, kenapa kok berbayar Pak Firman? Nah, kalau misalkan gratis biasanya itu kita diremehkan. Itu ya. Apa Pak meremehkannya apa ya? Uang punya kalian. Ya. Uang punya kalian sendiri. Kalian nggak bener cara kelolanya. Kalian dapatkan sumber informasinya itu dari yang nggak jelas, ya, para influencer lah, ini saham jelek lah, busuk lah. Jadi nggak ngerti, ya. Ini saya bukan sok tahu. Jadi ini adalah ilmu dagang. Nah, jadi di S1, S2 dan juga S3 itu ya ilmunya sama, ilmu dagang saham. Pokoknya mereka yang beli di bawah pasti dia nanti pengen jualan di atas. Nah, jadi tim MG dan kawan-kawannya itu ya mereka menaikkan harga saham ini. Ya, ketika apa? Ketika ada inflow besar, ini cukup diramaikan. Ya, jadi kalian beruntung tuh ada MG. Ya, ini. Jadi kita itu di market itu nggak usah fanatik. Ngapain fanatik? Kalau bisa rangkul aja. Ya, rangkul. Kalau mereka lagi punya kepentingan ya sudah. Ya, kalau disuruh kabur ya sudah kabur, ya nggak usah ngeganggu, ya, kayak gitu. Nah, satu sisi MG ini tuh dia sudah punya barang cukup banyak, ya, sekitar 62 juta lot, ya. Dan kalau kita lihat 3 bulan belakangan, ya, MG ini sudah menguasai, ya, sekitar 278 juta lot. Ya, dan mereka berhasil net sell sekitar 257 juta lot. Ya, di sini. Ya.
Dan ini broker-broker yang mereka masuk ini AK. Jadi AK ini juga pas tahun 2023 AK ini keluar. Ya, tapi gantian atau rolling. Ya, jadi MG ini adalah broker lokal. Nah, AK sama BK ini adalah broker asing. Nah, di saat saham GoTo ini tuh dinaikkan sampai ke atas, ya ini juga dimanfaatkan momentum untuk exit dulu. Ya, XL, CP, TP dan juga BK ini mereka ya exit. Ya. Ini adalah ilmu dagang Bapak Ibu ya, karena undang-undang mengenai market maker di Indonesia ini belum ada, makanya mereka itu bermain serapih mungkin. Ya. Nah, bagaimana Pak caranya untuk memainkan harga saham ini? Nah, kalian tanya tuh sama alumni kami. Mereka tak kasih tahu. Ilmunya sudah saya transferkan kepada mereka. Nah, harapannya ketika mereka itu saya ajari di kelas kami, harapannya outputnya itu adalah mengajari kerabat, keluarga, terus orang-orang yang dulu sekitarnya itu biar bisa merasakan cuan. Nah, makanya saya kemarin itu ditantang, ya. Coba sini taruhan 1 miliar gitulah. Ngapain 1 miliar buat apa? Ya. Ya lebih baik saya ngajarin sama orang, ya, orangnya itu bisa cuan secara konsisten. Per bulan ada yang 50 juta, ada yang ratusan juta, bahkan miliaran. Lo ngapain? Buat apa? Mau buat jago-jagoan? Nah, nggak perlu. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke saham GoTo ini, ya. Nah, kalau kita deteksi ya Bapak Ibu ya, nah ini pendorong ya mengenai dari saham GoTo ini. Nah, kenapa kok saham GoTo ini ada transaksi nego Pak Firman? Ya, mereka ini ya satu sisi kalau pengen menaikkan harga saham ini itu mereka ya harus borong dulu. Nah, di sini selama 3 bulan ya, itu KI ini bukan retail Bapak Ibu ya. Ini ya frekuensi 5 SID-nya ini sejumlah pembelian barangnya. Ini Excel ini juga masuk. Dan kalau kita lihat di bulan Agustus siapa yang transaksi di pasar nego, ya ini masih KI lagi ya yang menyerajai, dan juga AI ini masuk nih ya sekitar 244 juta lot ya ini di pasar nego. Nah, kalau di bulan September siapa pahlawannya? Ya masih KI sendiri. AI juga masuk ya seperti itu, namun dia sudah nggak ada barang. Nah, ini KI ini ya sudah punya barang di harga 51. Jadi ya saham GoTo ini itu ketika mereka sudah punya barang di bawah pasti akan dinaikkan dulu ya, karena mereka ya mengumpulkan barangnya juga lama ya, beda sama investor retail ya kayak kita ini ya pengennya yang cepet-cepet cuan tapi nggak ngerti mekanismenya seperti apa. Nah, mereka kalau beli itu ke atas dasar FOMO, ikut-ikutan ya. Nah, saya ini itu untuk meminimalisir orang-orang yang FOMO tersebut, orang-orang yang nggak bisa kelola keuangan khususnya di pasar modal. Ya, akhirnya bagaimana? Ya sudah bisa cuan sampai ratusan miliar valuasinya total ya, kayak gitu. Nah, jadi ya yang apa namanya yang nggak bukan untuk kepentingan saya sendiri ya, tapi saya bagi-bagi. Inilah pasar Indonesia. Oke. Nah, kira-kira Pak Firman, GoTo ini tuh bagaimana kabarnya? Nah, jadi orang-orang yang membeli dari saham GoTo ini ya di harga 50 sampai ke harga 53 ini masih banyak. Ya, jadi mereka ini sudah mengumpulkan orang-orang yang cut loss ya di harga 89 ya atas dasar korban influencer ya yang notabene wah ini saham busuk, saham nggak jelas dan lain sebagainya. Akhirnya kan orang-orang yang membeli di atas itu akhirnya kan cut loss, buang di sini. Tapi mereka itu tampung. Loh, kenapa kok bisa tampung Pak Firman? Ya karena GoTo ini itu likuiditasnya itu sangat tinggi. Dasarnya itu ini, ya. Nah, tampung lah, ngapain takut? Ya, ngapain takut saham GoTo ini tuh rontok? Ini dasarnya. Dia masuk di LQ45. Jadi LQ45 itu apa Pak Firman? Jadi LQ45 itu adalah saham yang nilai transaksinya itu jumbo. Jadi kalian kalau asetnya itu di atas 1M ke atas 100-an juta, trading di saham GoTo itu mudah. Ya, satu tiknya aja bisa nyampe ratusan juta. Ya, kalau dana kalian itu ya puluhan miliar. Nah, itu plus pakai margin. Ya, kayak gitu.
Nah, ini. Terus yang kedua itu dasarnya apa lagi, ya. Nah, jadi untuk investor awam ya, itu mereka itu melihatnya pokoknya kalau gambarnya merah itu rugi. Memang betul rugi, tapi kita harus lihat dulu kerugiannya itu gimana. Ya, bisa diperbaiki apa enggak. Dan ternyata kan dari saham GoTo ini kan bisa diperbaiki. Yang tadinya rugi 13,6 triliun kini sudah mengecil menjadi 2,6 triliun. Itu lebih baik atau lebih buruk? Silahkan kalian bisa dijawab sendiri. Terus ya, itu. Dan alhasil mengenai transaksi dari saham GoTo ini itu ya dinaikkan ya, banyak ini dinaikkan. Nah, kira-kira itu siapa sih Pak Firman yang mereka punya stok banyak ya? Kita bisa terdeteksi untuk kalian ya. Nah, kita bisa untuk deteksi ya untuk kalian. Nah, kalau kita itu tadi melihat ya yang borong mengenai dari saham GoTo ini itu paling banyak MG, apakah MG ini tuh masih punya barang? Jadi kalau mereka itu masih punya barang, pasti otomatis saham GoTo ini tuh akan digarap ya. Dan satu sisi memang untuk saham GoTo ini ya di tanggal 12 September mereka ya MG ini itu mengakumulasi nilai trustnya sekitar 146 ya miliar. Nah, satu sisi kalau kita lihat selama di bulan Juni ya, nah MG ini tuh bagaimana penampakannya? Nah, mereka sudah mengakumulasi mengenai dari saham GoTo ini rata-ratanya di harga berapa? Di harga 52 senilai uangnya sekitar 1,7 T ya. Terus yang kedua ada di BBRI, Brand dan juga BRPT ya. Jadi kalian berterima kasih tuh ya sama MG. Jadi jangan dihujat ya, nggak usah dihujat ya. Nah, terus yang kedua ini ada BDKR, TPIA. Nah, ini yang masih diakumulasi. Jadi market maker itu Bapak Ibu ya, itu mengumpulkan barangnya itu lama. Ya, mengumpulkannya kalau mereka ingin menguasai hal ini tuh mereka menguasai saham itu lama ya. Jadi kayak gini, ketika turun ya mereka masuk. Nah, setelah itu tinggal ditiup aja, zep naikin ke atas. Ya, habis itu bagaimana ya tinggal buang aja. Pertanyaannya apakah itu pelakunya MG Pak Firman? Ya mereka cuman pakai broker MG aja. Tapi satu sisi kok untuk market maker itu punya lebih dari akun sekuritas. Jadi mereka bisa rolling. Nah, itu di kelas kami itu saya jelaskan mengenai praktek tersebut. Ya. Loh kok Pak Firman kok menjelaskan mengenai hal itu? Ya. Apakah Pak Firman ini nggak takut? Ya, seperti itu. Nggak takut Bapak Ibu. Karena apabila investor pemulanya itu makin jago, ya nanti pasar modal itu menjadi liquid ya, seperti itu. Nah, kembali ke topik, apakah saham GoTo ini tuh dia akan berlanjut lagi Pak Firman ya, melihat dari beberapa market maker yang sudah punya barang di bawah, apakah mereka itu akan naik lagi? Jawabannya adalah bakalan naik lagi. Kenapa? Apa dasarnya? Karena untuk dari saham GoTo ini kalau kita lihat ya, dia berada di MA 5 dan juga MA 20 serta di MA 60 dan MA 100 ini sudah terkonfirmasi ya. Jadi untuk kalian apabila saham GoTo ini tuh berada nih ya, masih kuat ya, nggak mau turun lagi sampai ke 56, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Namun apabila kok saham GoTo ini tuh kok dia turun sampai jebol ke 54 bahkan ke 53, maka dia nggak jadi naik ya. Jadi untuk siklus dari saham GoTo ini tuh dinaikkan, setelah itu diturunkan kembali ya. Karena apa? Karena untuk market maker itu mereka buang barangnya itu pelan-pelan. Naikkan dulu dikit pelan-pelan. Naikkan dikit pelan-pelan, buangnya seperti itu. Itu mekanismenya. Nah, tapi apakah saham GoTo ini sudah terkonfirmasi bakalan naik ke uptrend? Iya. Ya, seperti itu. Karena apa?
Nah, karena saham GoTo ini tuh para retail yang beli di sini tuh sudah out semua. Nah, ketika saham GoTo ini dinaikkan, pasti akan memancing para investor pemula yang FOMO, yang nggak ngerti, yang polos, yang nggak ngerti dunia pasar modal. Pokoknya mereka beli aja. Apalagi emosinya itu suka maki-maki. Wah, itu kena korbannya. Tapi kalau di situ cuan ya nyantai, rugi ya juga nyantai, ya. Kayak alumni kami ya, kayak gitu. Ya mereka nggak bakalan kena. Karena apa dasarnya Pak Firman? Kenapa kok Pak Firman menjadi jaminan? Karena sudah saya jamin kok. Ya. Kenapa? Risk manajemennya sudah saya tata. Terus knowledge-nya, siklusnya mereka sudah tak kasih tahu. Dan untuk praktek mafia-mafia yang melakukan crossing harga, terus bagaimana caranya itu mereka tak kasih tahu. Jadi setidaknya mereka tahu dulu. Oh, kayak gini toh. Nah, kalau misalkan diusir ya mereka ya batasi risiko. Kecuali kalau untuk investasi. Kalau investasi tutup mata. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, apakah saham GoTo itu akan naik? Nah, kalau kita lihat dari stok RSI-nya bahwa saham GoTo ini masih murah ya, dalam artian dia sudah jenuh jual. Ya, sudah jenuh jual apa artinya ya? Dinaikkan ke atas ya. Nah, GoTo ini besok arahnya kemana Pak Firman? Apakah kita itu boleh masuk lagi? Boleh, tapi tunggu dulu. Trennya seperti ini ya. Jadi kalian itu bisa tunggu dulu ya, kalau pengen masuk ya. Di harga 58 serta di harga 57 itu adalah area support kuat terdekat ya, mengenai dari saham GoTo ini. Nanti untuk targetnya ada di berapa Pak Firman? Di harga 61. Jadi tunggu dulu dia buang barang dulu ya. Setelah mereka sudah buang barang, nanti apabila dia nggak mau turun lagi maka digeber lagi. Setelah itu setelah sudah dinaikkan sampai ke atas, maka dia itu akan distribusi. Jadi nanti retailnya itu sudah punya barang di bawah lagi ya, nanti dibungut lagi. Itu siklusnya. Nah, arahnya untuk jangka panjang ini saham GoTo ini tuh kemana ya? Kalian pasti akan bertanya-tanya. Jadi GoTo ini tuh arahnya untuk target utamanya di 74 ya, serta di harga 92 ya. Setelah itu nanti GoTo ini akan mencapai ke 116-an ya, dan juga di harga 110-an. Ini mengenai dari saham GoTo ini ya Bapak Ibu ya. Dan untuk jangka panjangnya, apakah saham GoTo ini tuh akan balik lagi Pak Firman ke harga 442 atau di harga 339? Pasti. Kenapa? Karena untuk retail yang beli di harga 184 sampai di harga 300-an itu sudah mulai mengecil. Ya, alhasil kalau misalkan diterbangkan itu sangatlah mudah. Ya. Kalau nerbang itu mudah kok. Jadi prakteknya itu nanti ya kayak gini. Nah, ya. Ini mereka masuk nih, seperti ini ya. Setelah itu bagaimana goreng, ya kan? Habis itu buang. Nanti retailnya pada nyangkut nih di area sini. Ini ya, kayak gitu. Ya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya, untuk membahas dari saham GoTo ini. Bagi kalian yang kepengen masuk di kelas kami, kayak gini ya caranya. Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kita nggak pakai admin, jadi itu nomor pribadi saya. Silakan Bapak Ibu bisa masuk. Ya, seperti itu. Jadi mohon maaf ya untuk kalian yang kepengen masuk di kelas kami ya, sejak 2 tahun yang lalu. Kita baru bikin beberapa bulan yang lalu. Kenapa Pak Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita sudah memikirkan, cuma kita langsung bikin grup, dan ini hasil kerja tim kami ya, bahwa kami itu di bulan Agustus ya, kita berhasil profit sekitar 38 emiten dari 48, dan holdnya ada 2, stop loss itu 8. Jadi win rate-nya sekitar 79%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana cara gabungnya Pak Firman? Jadi trading saham ini diklik, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian tinggal pencet nih tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, nanti kalian tinggal pilih rekomendasi cuan besok sampai dan juga pencet rekomendasi pasti cuan ya, pilih di antara ini. Kenapa? Karena
kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang paling untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk sabarnya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Dan untuk kalian yang gaptek ya Bapak Ibu ya, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan kelas yang mana kelas tersebut bisa kalian pilih ya. Yang pertama itu adalah kelas Akademi Trading Saham bulan November ya, angkatan yang ke-12 cuman 420.000 saja ya, dan kita hanya tampung 100 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan setiap hari Jumat dan hari Rabu pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Tapi di situ nggak ada rekomendasi saham. Adapun level 1, 2, 3 itu cuma rekomendasi saham. Jadi kalian itu nggak dapatkan materi ya, dan nggak diajari cara saham-saham yang bakalan terbang untuk besok, itu nggak diajari. Terus yang level 4 itu yang per tahun ya, jadi kalian akan dapatkan tuh rekomendasi saham dari tim kami ya selama 1 tahun. Nah, terus kita juga ada yang kelas VVIP atau yang kelas privat ya, itu ada kelas awal investor pemula ya, kalian akan dapatkan materi online dan juga rekomendasi selama 3 bulan. Adapun yang medium, materinya online, rekomendasi 1 tahun dan live trabar selama 3 bulan. Adapun yang kelas pro investor pemula 799 ini ya, kalian akan dapatkan materi online dan juga live trabar itu unlimited. Unlimited itu apa? Jadi ya sampai kalian itu bisa benar-benar cuan secara konsisten. Nah, terus kita juga ada yang kelas privat ke tempat kalian atau yang offline ya. Kita juga ada itu, kalian akan dapatkan materi offline dan juga live trading bareng setiap pagi. Ini unlimited ya, atau selamanya ya, seperti itu. Nah, terus kita juga ada yang kelas ini ya, kelas privat offline ke tempat kalian senilai 99 juta, dan kita offline juga ke tempat kalian live trading bareng tiap hari, itu unlimited. Unlimited itu sampai benar-benar kalian bisa cuan konsisten. Terus cara jitu kembangin aset ya. Ini yang asetnya itu besar-besar, kita juga adakan yang di kelas tersebut ya, kalau kalian itu malu dan lain sebagainya. Dan ingat, kelas ini tuh khusus untuk kalian bagi para pemula. Daripada kalian tuh rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran ya, silakan bisa masuk. Dan untuk kalian yang profesional nggak usah masuk ya, seperti itu. Terima kasih, mungkin sampai ini aja review saham ini. Nanti malam kita akan bahas saham BBRI dan juga saham Adaro. Tunggu saja, kita akan mau ada pengajian dulu ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.